Microsoft, perusahaan yang teknologinya paling mahal di dunia, lagi-lagi bikin heboh. Baru saja, mereka ini ngumumin PHK massal sebanyak 6.000 karyawan secara global. Padahal, secara keuangan, mereka ini tuh lagi jaya-jayanya. Cuan miliaran dolar, saham lagi naik, valuasi tembus triliunan. Tapi kok bisa-bisanya ya, ribuan orang malah kehilangan pekerjaan? Yap, ini tuh PHK yang mencakup berbagai level jabatan dan juga wilayah. Bahkan hampir dari 2.000 orang diantaranya berasal dari kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Microsoft bilang ini tuh bagian dari penyesuaian organisasi demi menghadapi pasar yang terus berubah. Dalam bahasa sederhananya, mereka lagi ngerombak struktur internal, tapi sayangnya masih banyak dianggap gak relevan. Yang bikin publik itu heran adalah Microsoft baru saja lapor laba bersih sebesar 25,8 miliar dolar di kuartal terakhir. Saham mereka pun itu lagi naik-naiknya dan kuat-kuatnya, bahkan sampai tembus angka tertinggi tahun ini, yaitu 445 dolar per lembar. Dengan valuasi sekitar 3.338 dolar, dan Microsoft saat ini adalah perusahaan yang paling bernilai di dunia. Tapi, mereka tetap saja dengan ribuan orang harus pulang tanpa pekerjaan. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Microsoft, tapi juga Ford di Jerman yang baru-baru ini kena sorotan karena rencana PHK massalnya dan memicu aksi mogok kerja para buruh. Sementara di Indonesia, sampai Maret 2025, data BPJS Pekerjaan mencatat lebih dari 73.000 pekerja terdampak PHK. Artinya, gelombang pemangkasan karyawan juga terasa di dalam negeri. Salah satu faktor yang disebut-sebut jadi pemicu tren PHK ini adalah AI, alias kecerdasan buatan manusia. Survei Bloomberg menyebutkan bahwa ada 200.000 pekerjaan di Wall Street bisa hilang dalam 3-5 tahun ke depan karena otomatisasi berbasis AI. Posisi yang paling terancam adalah mereka yang kerjanya repetitif dan juga administratif. Sederhananya, kalau kerjaan lo yang biasanya dilakukan oleh algoritma, kemungkinan besar lo bakal diganti. Transformasi digital memang tidak terhindarkan, tapi di sisi lain kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak manusia jadi korban perubahan ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini harga yang harus dibayar demi efisiensi? Tulis di kolom komentar, apakah AI ini jadi solusi? Atau malah ancaman buat masa depan pekerjaan kita? Jangan lupa like, comment, and juga subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kabar-kabar yang penting kayak gini. Karena realitanya dunia kerja sekarang adalah berubah cepat dan gak selalu ramah.